Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Vivi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 3 dan 4. Mari kita simak materinya. Menyajikan informasi dari teks bacaan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah diagram atau struktur yang digunakan untuk mengatur dan menyajikan informasi, pemikiran, atau gagasan secara visual. Tujuan dibuatnya peta pikiran adalah agar suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna. Nah, berikut ini adalah cara membuat peta pikiran. Yang pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan supaya kita paham dari isi teks tersebut. Yang kedua, kita tentukan kalimat-kalimat yang menurut kita penting. Yang ketiga, buatlah peta pikiran dengan rapi dan indah. Yang keempat, tuliskan informasi penting pada setiap paragraf. Yang kelima, hiaslah peta pikiran tersebut dengan indah supaya peta pikiran tersebut terlihat menarik. Menuliskan cerita sesuai gambar. Untuk membuat cerita bergambar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Antara lain, yang pertama, perhatikan urutan dari cerita bergambar tersebut. Yang kedua, catat informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi yang kamu temukan dengan kata-kata yang baku dan kalimat efektif. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi cerita yang utuh. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Bahan-bahan untuk membuat karya seni dibagi menjadi 3 macam, antara lain bahan alam, bahan buatan, dan barang bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Kelebihan bahan alam adalah mudah diperoleh dan lebih hemat. Yang kedua, ada bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya, plastik, logam, dan besi. Barang yang ketiga yaitu barang bekas. Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai, tetapi masih bisa digunakan kembali. Contohnya, kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik. Banyak karya seni yang dibuat dari barang bekas karena lebih hemat biaya dan untuk mengurangi sampah lingkungan. Pecahan sederhana lainnya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal kan pecahan 1/2, 1/3, 1/4. Sekarang, coba perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya. Yang pertama, situ Bu Guru punya gambar ada 4 kotak. Nah, banyak kotak yang diarsir atau diberi warna merah, yaitu ada 3 kotak. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. 3 adalah pembedang
dan 4 adalah penyebut. Yang kedua, gambar di atas terdiri atas 6 bagian lingkaran. Bagian lingkaran yang diarsir atau diberi warna merah ada 4 bagian. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 5/6. Nah, anak-anak, itulah materi pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Sampai ketemu lagi.